Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Rehan Iqbal dari Fakultas Teknik Universitas Jenderal Ahmad Yani, program studi Teknik Elektro kelas C. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Elektronika Analog, yaitu OPM. OPM atau penguat operasional adalah suatu rangkaian penguatan yang lengkap dalam bentuk sebuah IC. Penguat OPM memiliki sifat-sifat, yaitu penguatan tegangannya sangat besar. Contoh di mana jika input 5 volt maka outputnya akan menjadi 10 volt ya, namanya juga penguatan tegangan. Terus impedansi masuknya sangat tinggi dan impedansi keluarnya sangat rendah. Impedansi adalah Z, di mana Z ini adalah nilai resistansinya dijumlah dengan nilai reaktansinya. Dan terakhir karakter frekuensinya lebar. Berikutnya adalah kaki op-amp. Kaki op-amp itu memiliki dua, yaitu inputan positif dan inputan negatif. Dan cara memberi supply kepada op-amp ini memiliki dua cara, yaitu dengan memberi daya dengan satu supply dan dengan cara memberi daya dengan dua supply. Terus berikutnya pin kaki pada op-amp ini berjumlah 8. Kaki 1 yaitu offset 0 atau untuk menyalakan si op-amp ini. Terus kaki 2 masukkan membalik, kaki 3 masukkan tak membalik, kaki 4 untuk ke tanah atau ground, kaki 6 keluaran atau output, kaki 7 catu tegangan positif, dan kaki 8 tidak digunakan. Berikutnya op-amp 741 mempunyai beberapa versi yang berbeda di belakang angka 741, seperti 741A, 741C, 741E, dan 741N. Huruf-huruf berbeda di belakang angka 741 tersebut membedakan pada penggunaan tegangannya, pada penguatan tegangannya, temperatur range, noise level, dan karakteristik yang lainnya. IC op-amp 741C, huruf C di belakang angka 741 ini merupakan singkatan dari commercial grade, yaitu tipe 741 yang paling murah dan yang paling banyak digunakan atau umum. IC op-amp 741C mempunyai penguatan tegangan loop terbuka sebesar 1 juta dan impedansi input 2 mega ohm dan impedansi output 25 ohm, dan mempunyai unity gain frekuensi sebesar 1 mega ohm. Untuk catu dayanya kurang lebih bisa dilihat seperti ini. Terminal output dan input. Terminal output dan input pada op-amp ini yaitu memiliki dua input, yaitu input positif dan input negatif, dan memiliki satu output. Maksimal V output yaitu positif V saturasi, minimal V output yaitu minus V saturasi, di mana V saturasi ini yaitu nilai di bawah tegangan supply antara 1 sampai 2 volt. Ada juga AOL, di mana AOL ini disebut penguatan atau gain terbuka. Misalkan V supply plus minus 15 volt, maka V saturasinya sama dengan plus minus 13 volt. Yang berikutnya ED itu merupakan perbedaan tegangan masukan, karena inputnya ada dua, jadi ED ada yang minus dan ada yang positif. Kita misalkan nilai AOL sebesar 200.000 dan penguatan ED-nya dibatasi maksimum plus minus 65 mikrovolt. Terus misalkan AOL sama dengan 200.000 volt, sama dengan plus minus 13 volt. Nah, rumusnya ED rumus yang pertama yaitu ED sama dengan plus positif V saturasi per AOL, sama dengan kita substitusikan
V saturasinya itu plus 13 volt per 200.000. Jadi hasilnya sama dengan positif 65 mikrovolt. Yang rumus yang kedua yaitu ED sama dengan minus V saturasi per AOL. Terus kita substitusikan juga yang tadi, jadi V saturasinya minus 13 volt per 200.000, jadi hasilnya sama dengan minus 65 mikrovolt. Jadi dapat disimpulkan apabila tegangan masukan berbeda antara minus 65 mikrovolt kurang dari sama dengan ED positif 65 mikrovolt, maka Op-amp berlaku sebagai penguat secara linear dan berlaku V0 sama dengan ED kali AOL. Kesimpulan yang pertama yaitu tegangan output berada pada salah satu batas positif V saturasi atau minus V saturasi. Yang kedua, untuk mempertahankan V0 tetap berada pada batas-batas ini, maka perlu dipandang umpan balik. Terus yang ketiga, karena ED nilainya sangat kecil atau tidak mudah untuk mengukurnya, maka untuk kepentingan praktis ED sama dengan 0. Selanjutnya ini ada tabel, saya akan jelaskan. Yang pertama dari baris pertama, tegangan masukan minus 10 mikrovolt dan tegangan masukan positif yaitu minus 15 mikrovolt. Nah, ED-nya berapa? ED ini kan perbedaan tegangan masukan. Jadi perbedaan antara minus 10 mikrovolt yang tegangan masukan minusnya yang sama yang tegangan masukan positifnya yaitu minus 15 mikrovolt. Jadi ED-nya minus 5 mikrovolt. Nah, polaritas ED-nya yaitu minus. Nah, sekarang V0 sama dengan AOL kali ED. Nah, berapa? Tadi saya sudah hitung hasilnya itu ini kan yang V0 nya itu 200.000, ED-nya itu min 5 mikrovolt. Nah, setelah saya hitung hasilnya itu adalah minus 1 volt. Jadi bukan minus 10 volt, yaitu minus 1 volt. Dan polaritas V0 nya yaitu minus. Berarti V0 nya minus 1 volt. Nah, sekarang yang baris kedua, tegangan masukannya minus 10 mikrovolt dan tegangan masukan yang positifnya 15 mikrovolt. Nah, ED-nya berapa? Perbedaan antara minus 10 mikrovolt sama 15 mikrovolt yaitu 25 mikrovolt. Nah, polaritas ED-nya berarti positif. Nah, sekarang V0 sama dengan AOL kali ED. Nah, 200.000 dikali 25 mikrovolt, hasilnya 5 volt. Nah, polaritas V0-nya positif. Nah, V0 berarti 5 volt. Sekarang yang baris ketiga, minus 10 mikrovolt, yang tegangan masukannya, yang tegangan masukan minusnya, terus yang tegangan masukan positifnya minus 5 mikrovolt. Nah, ED-nya berapa? Yaitu 5 mikrovolt. Sekarang polaritas ED-nya apa? Yaitu positif. Berarti V0 sama dengan AOL kali ED. ED-nya kan ini 5 mikrovolt. Sedangkan AOL-nya 200.000 mikrovolt. 200.000 berarti V0-nya 1 volt. Nah, polaritas V0-nya positif dan V0-nya 1 volt. Sekarang selanjutnya yang baris keempat, ini kan tegangan masukan minusnya itu positif
1 juta 1, dan tegangan masukan yang positifnya positif 1 juta. Nah, berarti ED-nya itu berapa? Perbedaan tegangan masukannya itu berapa? Yaitu -1. Nah, polaritas ED-nya berarti minus. Nah, di sini V0 sama dengan AOL kali ED. Ditabelkan ini minus 0,2 volt. Kalau menurut pemahaman saya, kalau AOL tadi kan AOL-nya itu 200.000 dikali ED, ED-nya itu -1, berarti kalau hasilnya V0 itu adalah minus 200.000 volt mungkin. Itu menurut pemahaman saya. Polaritas V0-nya minus, berarti V0-nya minus 200.000 volt. Nah, sekarang yang baris kelima, tegangan masukan yang minusnya yaitu positif 5 mV. Nah, terus tegangan masukan yang positifnya 0, maka ED-nya itu berapa? Perbedaan tegangan masukannya itu berapa? Yaitu minus 5 mV. Nah, polaritas ED-nya yaitu minus, dan V0-nya AOL kali ED. AOL-nya itu 200.000, ED-nya minus 5 mV, yaitu hasilnya min 1000 volt. Yang polaritas V0-nya min, dan V0-nya berarti min V saturasi sama dengan 13 volt, sama dengan min 13 volt. Nah, sekarang yang baris terakhir, yang tegangan masukan minnya itu kan 0, tegangan masukan yang positifnya tuh 5 mV. Nah, berarti ED-nya tuh berapa? Perbedaan tegangan masukannya itu berapa? Yaitu positif 5 volt. Nah, berarti polaritas ED-nya apa? Yaitu positif. Nah, sekarang V0 sama dengan AOL kali ED, 200.000 kali 5 mV, yaitu 1000 volt. Polaritas V0-nya positif dan V0-nya plus V saturasi sama dengan plus 13 volt. Nah, berikutnya penguat operasional ideal. Penguat operasional ideal adalah penguat diferensiasi ideal. Nah, sifat-sifat sebuah penguat operasional ideal ini adalah: 1. Penguatan tegangan tak terhingga. Kedua, impedansi masukannya tak terhingga, jadi arus masukan sama dengan 0. Yang ketiga, impedansi keluarnya sama dengan 0. Yang keempat, karakteristik frekuensinya rata dan membentang dari frekuensi 0 hingga F sama dengan tak hingga. Penguat operasional praktis atau tidak ideal. Dalam prakteknya tidak ada penguat operasional yang ideal, namun demikian sebuah penguat operasional praktis seringkali dapat dianggap seolah-olah memiliki sifat-sifat ideal. Op-amp itu mempunyai 5 inputan utama, yaitu non-inverting input, inverting input, sublime yaitu yang positif sama negatif, yang terakhir adalah output. Inverting op-amp. Inverting untuk konfigurasi di mana masukan positif akan menghasilkan keluaran negatif, atau masukan negatif akan menghasilkan keluaran positif. Dengan rumus Vout sama dengan net min Vin kali Rf per Ri. Non-inverting amplifier. Non-inverting untuk konfigurasi di mana masukan positif menghasilkan keluaran positif, masukan negatif menghasilkan keluaran negatif. Seperti halnya pada rangkaian inverting op-amp, di sini pun akan ditunjukkan rumus gain dari rangkaian ini, yaitu Vout sama dengan Vin kali dalam kurung I plus Rf dibagi Ri.
zero crossing detector. Rangkaian detektor dinamakan juga sebagai pembanding, yaitu membandingkan suatu tegangan masukan input pada salah satu kaki masukan dengan satu tegangan tertentu atau dengan nol. Nah, hasil perbandingannya dapat menggunakan rumus ED sehingga didapatkan tegangan keluaran output yang tergantung polaritas dari ED. Nah, jika polaritas ED sama dengan negatif, maka V0 sama dengan positif V saturasi. Jika polaritas ED sama dengan positif, maka V0 sama dengan negatif V saturasi. Jika polaritas ED sama dengan negatif, maka V0-nya min V saturasi. Jika polaritas ED sama dengan positif, maka V0-nya sama dengan positif V saturasi. Zero crossing detector itu ada macamnya, yaitu zero crossing nol, inversing zero crossing detector, non-inversing zero crossing detector, inversing ada inversing voltage level detector, dan yang terakhir non-inversing voltage level detector. Duty cycle, siklus kerja atau duty cycle merupakan perbandingan waktu on dengan periode sinyal dikalikan dengan 100%. Duty cycle sama dengan T on per T on plus T off. Detektor penyilang nol. Detektor penyilang nol pembalik atau inversing zero crossing detector, itu sinyal masukan masuk pada pada minus op amp dan membandingkan dengan 0 positif op amp. Nah, jadi ED-nya sama dengan positif input dikurangi minus input sama dengan 0 kurangi V input sama dengan minus input. Nah, namanya juga inversing zero crossing detector, jadi nilai masukannya dibandingkan dengan 0. Detektor penyilang nol tak pembalik atau non-inversing zero crossing detector. Nah, kalau yang ini kebalikan dari detektor penyilang nol pembalik yang tadi. Kalau di sini sinyal masukan 0, kalau di sini sinyal masukannya masuk pada positif op amp dan membandingkan dengan 0 minus op amp. Sekarang detektor taraf tegangan. Detektor taraf tegangan membalik. Apa bedanya dengan yang zero tadi? Yaitu kalau di sini sinyal masukannya masuk pada negatif op amp dan membandingkannya dengan tegangan referensi positif op amp. Jadi di sini ED-nya atau perbedaan tegangan masukannya yaitu positif input minus dikurangi minus input sama dengan tegangan referensi minus VI rangkaian tegangan referensi. Dapat lihat gambarnya. Rumusnya adalah tegangan V ref sama dengan R2 per R1 plus R2 kali positif V. Misal positif V sama dengan 12 volt, R1 sama dengan 100 ohm, R2 sama dengan 50 ohm, maka tegangan referensinya adalah Vref sama dengan 50 per 100 plus 50 kali 12 sama dengan 4 volt. Berikutnya kita ke latihan soal. Di sini saya mau mengambil latihan soal nomor 1. Gambarnya bisa seperti berikut. Nah, ini kan diketahuinya
V masukannya 15 volt, V saturasinya 13 volt, dan yang ditanyakannya tuh T on, T off, dan duty cycle, dan gambarlah output tegangan V0. Nah, untuk mencari V T out untuk mencari T off dan duty cycle diketahui dari gambar berikut ya. T-nya itu 140 meter sekon. Nah, T itu adalah periode, yaitu perbandingan antara awal mula T on sampai T off. Yang T on-nya itu diketahui 70 meter sekon. Nah, yang berarti ditanyakannya T off dan duty cycle. Untuk mencari T off kita menggunakan rumus T min T on. T-nya 140, T on-nya 70, berarti T off-nya 70 meter sekon. Nah, untuk mencari duty cycle rumusnya T on per T. T ini kan periode, dikali 100%, berarti 70 per 140 dikali 100% sama dengan 50%. Nah, sekarang untuk mencari V0-nya digambarkan sudah diketahui. R1-nya itu 50 kilo ohm, R2-nya 10 kilo ohm, tegangan masukannya 15 volt. Ditanyakan V referensi, tegangan referensi. Rumus tegangan referensi itu adalah R2 per R1 plus R2 kali 15 volt. Nah, ini saya lupa masukkan ya. R2-nya itu 50 R1-nya R2-nya itu 10 kilo ohm, R1-nya 50 kilo ohm. Ya berarti yang ini kan ditambah R2 10 kilo ohm kali 15 volt, hasilnya 2,5 volt. Nah, sekarang ED-nya ya, perbedaan tegangan masukan, karena ini yang memakai taraf tegangan, berarti rumusnya itu ED sama dengan V input dikurangi V referensi. V inputnya kan 15 volt dikurangi yang tadi hasil dicari tadi V referensinya 2,5 volt, berarti hasilnya 12,5 volt. Nah, di sini karena karena V inputan lebih besar daripada V referensi, jadi V0-nya sama dengan positif, V saturasi sama dengan 13 volt. Nah, untuk mencari V out-nya karena ini yang masukannya dihubungkan dengan inputan positif, berarti memakainya menggunakan yang non inversing, yaitu menggunakan rumus non inversing, yaitu V out sama dengan V in dikali 1 plus R1 per R2 sama dengan 15 dikali 1 plus 50 per 10 sama dengan 90 watt. Nah, untuk gambarnya bisa dilihat seperti berikut yang di samping ini. Mungkin hanya sekian dari saya. Mohon maaf karena video ini masih banyak kekurangan dan saya masih banyak yang belum saya pahami, dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang menontonnya, dan semoga saya kedepannya bisa lebih memahami materi dan lebih baik dalam membuat videonya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.